Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renar Ibrahim dari Ekstrakurikuler Pramuka SMPN 230 Jakarta, Semut Bakot angkatan ke-21. Di pertemuan pertama kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinder Organization atau bisa disebut NPO pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging. Pada 1916 di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanese Pathfinder Organization. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya Hizbul Wethan pada 1918, JJP Jong Java Pathfinders pada 1923, National Pathfinders, National Indonesia Pathfinders, Pandu Pemuda Sumatera, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesia Pathfinders Organization pada 1926 sebagai peluburan dua organisasi kepanduan, National Pathfinders Organization dan Jong Indonesia Pathfinders Organization. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia pada 23 Mei 1928. Munculnya persaudaraan antara Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATPIDS, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perpindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden
Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati.